silakan diminum mas. Ini kopi andalan dari kami. Maaf ya tempatnya sudah agak berantakan. Terima kasih banyak Pak Budi. Dari aroma kopinya saja sudah luar biasa. Justru saya yang harus berterima kasih kepada Pak Budi setelah seharian repot-repot mengurus kopi. Sama-sama mas. Jadi seperti itulah kafe ini makin ramai. Tapi saya berpikir kayaknya itu ada yang keliru. Tapi saya belum menemukan kesalahannya itu di mana. Baik Pak, mungkin bisa kita mulai dari proses pemesanan. Mungkin bisa Bapak ceritakan tantangan apa yang biasanya terjadi saat pelanggan memesan. Jadi sebenarnya tantangannya itu biasa saja mas. Mungkin terkadang itu banyak pesanan yang keliru gitu. Ya mungkin saya juga bisa memaklumi karena anak-anak juga biasanya juga capek. Ya kalau konteksnya sebenarnya mudah sih mas. Flow itu mencatat pesanan, sedangkan Papi membuat pesanan dan mengantarkan pesanannya ke pelanggan. Baik, lalu bagaimana dengan manajemen stok bahan baku Pak? Misalnya untuk biji kopi atau susu. Nah, kalau itu lebih gampang lagi mas. Kita tinggal lihat wadahnya dan di situ di setiap wadah pasti ada nama-nama dari bahan baku. Contohnya kayak kopi ataupun teh. Kalau kita rasa stok itu semakin menipis, kita langsung mengisinya dengan stok yang baru. Tapi ya kadang-kadang kita juga sempat kehabisan kalau suasana ataupun kondisi dari kafe itu rame mas. Saya mengerti. Terakhir, bagaimana dengan laporan penjualan Pak? Apakah Bapak punya data mana produk yang paling laku atau kapan jam yang paling ramai? Nah itu dia, menurut saya ini yang paling membingungkan karena setiap saya lihat kondisi atau suasana kafe itu selalu ramai dengan pengunjung. Buku juga makin tebal dengan catatan, tetapi saat dihitung di akhir bulan, catatan di dalam buku dengan penghasilan yang dihasilkan dari kafe itu berbeda. Ya saya juga tidak tahu lah apa penyebab kok bisa terjadi perbedaan itu. Baik, dari cerita yang Bapak ceritakan, saya sangat paham terkait kondisi yang Bapak alami. Dan itu nggak masalah sama sekali Pak. Justru karena prosesnya yang sulit untuk diceritakan, jadi kami akan menggunakan metode observasi. Kami akan mulai dari cara Florin untuk menangani pesanan, sampai cara Raffi untuk mengingat resep. Wah kalau begitu saya sangat setuju. Saya tidak perlu pusing-pusing memikirkan apa yang saya tidak mengerti. Apakah tim Mas Yusuf akan datang ke sini? Izinkan saya untuk diskusi dulu dengan tim internal untuk menyusun rencana observasi. Nanti saya akan menghubungi Bapak terkait jadwalnya. Nah, saya pastikan proses observasi yang kami lakukan tidak mengganggu operasional kafe. Baik Mas, saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Yusuf. Akhirnya ada yang mengerti apa yang menjadi permasalahan di kafe saya. Itu sudah tugas kami, Pak. Terima kasih atas kepercayaan dan kopi. Kami akan segera kembali. Terima kasih Mas. Baik tim, jadi kita sebelumnya sudah melakukan wawancara dengan Pak Budi. Kesimpulannya, Pak Budi ini tahu masalahnya, cuma nggak bisa menjelaskan prosesnya secara detail. Jadi kita nggak bisa hanya ngandelin pakai teknik wawancara aja. Saya setuju Yusuf. Waktu ditanya soal resep untuk satu cangkir kopi, beliau jawabnya hanya sudah ada takarannya. Begitu juga di area kasir. Katanya ada promo, tapi kok nggak ada kejelasan di situ. Tidak ada aturan SOP-nya. Menurutku, mereka itu membuatnya on the spot. Jadi kalau misalnya kita ngebikin program, akan kesulitan kita kalau nggak ada logika yang jelas di situ. Jadi, kita tidak hanya bisa bertanya, tapi kita harus melihat secara langsung gimana alur proses pemesanan itu terjadi.
Oke, tepat. Jadi nanti kita pakai teknik observasi. Objek yang kita observasi nanti adalah alur proses pemesanan pelanggan dari awal sampai akhir. Bisa ditunjukkan alurnya. Baik. Oke, untuk alurnya yang kita observasi pertama adalah interaksi di meja kasir, lalu lanjut ke proses kustomisasi, yang ketiga pembuatan minuman, yang terakhir proses pembayaran. Jadi kita perlu untuk melihat bagaimana Raffi dan Florin bekerja. Selamat malam Pak. Jadi sesuai diskusi kita sebelumnya, kami akan melakukan observasi. Tujuannya untuk benar-benar memahami kebutuhan kafe ini. Observasi? Bagaimana itu maksudnya Mas? Apakah Mas Yusuf bisa menjelaskannya? Jadi tim kami akan berada di area kafe selama jam kerja. Kami tidak akan mengganggu Pak, cukup mencatat saja. Tujuannya untuk benar-benar bisa menciptakan sistem yang dapat membantu karyawan Bapak. Untuk saya Pak, saya akan fokus di seluruh area kafe. Saya akan melihat bagaimana Florin bekerja di area kasir untuk menangani pelanggan. Saya juga akan melihat bagaimana Raffi bekerja di area barista. Bagaimana Raffi bekerja dan bagaimana dia menangani orderan-orderan yang dia terima. Oke, jadi kami akan melakukan observasi besok Pak, kira-kira jam 8 sampai 10 malam. Tolong Bapak sampaikan ke Raffi dan Florin untuk bekerja senaturalnya aja, supaya data yang kami peroleh bisa akurat. Baiklah, saya serahkan semuanya kepada Mas Yusuf. Besok saya akan sampaikan ke anak-anak. Semoga ini bisa membantu. Mbak Florin, cappuccino 1 pakai oatmeal ya, gulanya setengah sendok saja. Siapkan jadi 35.000. Ya. Ini yang lebih efektif mengatasi masalah kulit. Mungkin ini perlu fitur favorit order sih. Ini Mbak. Oke Kak, saya proses ya. Ya. Mas Raffi, americano seperti biasa ya. Oke, siap. Customisasi tidak manual. Ini pasti biasanya potensi salah baca ini. Berarti harus ada tambahan lainnya untuk fitur ini. Mbak, stempel saya juga 10, mau tukar latte 1 ya. Oh iya, saya terima ya. 3. Oke, bagaimana hasil observasi tadi Pak Tiani? Banyak sekali temuan. Dari sisi barista, Raffi sangat cepat dalam menangani pelanggan. Tapi, resep yang ada di kepalanya sangat banyak. Ini membuat ketergantungan terhadap individu sangat tinggi. Dari sisi kasir, terdapat masalah yang sangat besar, yaitu inkonsistensi. Promo dicatat secara manual. Kemudian, pembayaran non-tunai dicatat secara terpisah. Dan yang paling parahnya adalah pembayaran kupon, penukaran kupon itu tidak tercatat sama sekali. Di dalam ilmu akuntansi itu sangat dirugikan dan sangat memberi dampak buruk bagi itu. Saya sudah baca catatanmu Hari, jadi saya lihat ada 3 hal kritis yang harus jadi fitur utama dari sistem ini. Yang pertama ada modul kostumisasi pesanan yang fleksibel, dan yang kedua ada manajemen resep dan inventaris otomatis, dan yang ketiga modul kasir terintegrasi dengan promo dan pembayaran digital. Analisis yang bagus ya. Tolong rangkum semua ini menjadi poin-poin kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yusuf, ini ada draft awal dokumen SKPL. Berdasarkan analis kita, saya sudah buat beberapa use case. Bagus. Pastikan setiap kebutuhan yang kamu tulis sesuai dengan masalah spesifik yang kita temukan pada saat observasi. Nah, misalnya untuk fitur itu promo, kamu tulis justifikasinya untuk mengatasi masalah transaksi
gratis yang tidak tercatat. Dan laporan penjualan dan stok menjadi akurat. Siap, nanti akan saya lengkapi detailnya. Terima kasih atas kerjasama Bapak, Raffi, dan Polri. Berdasarkan observasi kami menemukan beberapa titik masalah yang menjadi masalah utama. Nah, izinkan saya mempresentasikan temuan dan usulan solusi dari kami. Ya, silakan Mas. Nah, pertama, kami melihat banyak sekali pesanan custom. Usulan kami, sistem akan memiliki tampilan yang memudahkan kasir untuk memiliki opsi tambahan, seperti jenis susu atau level gulai hanya dengan satu klik. Wah, itu akan sangat membantu. Jadi saya tidak perlu menulis manual dan Raffi tidak akan salah baca. Setelah ada usulan yang pertama dari Yusuf, kemudian usulan keduanya adalah untuk mengatasi stok yang habis tiba-tiba. Setiap pencarian yang masuk akan ada alurnya di situ. Iya. Misalnya satu latte terjual, sistem otomatis mengurangi stok biji daripada kopi itu sendiri. Semisal ada 18 gram yang masuk, 18 gram yang keluar, itu akan tercatat di sistemnya. Ini akan menciptakan sebuah konsistensi di dalam stok itu sendiri. Sehingga kita juga bisa tahu apakah stok daripada kopi itu sudah menipis atau belum. Dan yang terakhir, untuk promo dan pembayarannya, semua diskon dan penebusan kupon akan tercatat, entah itu diskon ataupun tidak, sehingga akan ada kesinambungan di antara produk itu. Jadi nggak mentang-mentang produknya gratis kemudian tidak tercatat, nggak seperti itu. Itu bagus, jadi saya bisa tahu kapan harus menyiapkan stok sebelum benar-benar habis. Oh, jadi seperti itu. Sekarang saya baru sadar bahwa operasional kafe itu serumit itu. Dengan melihat hasil observasi dari tim Mas Yusuf, saya sangat berterima kasih. Dan saya sangat yakin bahwa dengan hasil observasi dari tim Mas Yusuf bisa mengatasi masalah yang saya hadapi. Tepat sekali, Pak. Jika Bapak dan tim setuju dengan hasil kebutuhan yang sudah kami rumuskan, kami akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu perancangan sistem. Bagaimana, Pak? Saya setuju 100%. Silakan Mas Yusuf dan tim melanjutkannya.